Kalau yang disebut pemula di dalam Santo Yohanes Salib dan Teresa Avila ada perbedaan. Jadi kalau kita kenal Teresa Avila tuh ada 7 ruangan yang bisa kita masuki di dalam lubuk hati kita untuk bertemu dengan Tuhan di dalam ruang yang ketujuh. Maka Yohanes Salib itu akan membagi menjadi 4 tahap ya. Jadi tahap pemula, tahap pemurnian, pencerahan, lalu tahap persatuan. Nah, ini nanti ada juga di materi, ada wordnya nanti saya share. Nah, jadi ada 4 tahap itu, pemula, pemurnian, pencerahan, dan persatuan. Nah, untuk yang pemula di dalam Yohanes Salib itu sebenarnya mirip dengan tahap kedua, ketiga di dalam Teresa Avila. Ya, jadi kalau Yohanes Salib itu mengatakan pemula, itu berarti adalah orang-orang yang sebenarnya udah punya komitmen rohani. Mereka yang sudah memutuskan untuk mau mengarahkan hidupnya kepada Allah. Jadi mereka yang sudah memutuskan untuk membaktikan diri pada Allah gitu ya. Artinya ya seperti kita ini juga sebenarnya udah hatinya kan terarah kepada Allah ya. Ya kita mau cari Tuhan, mau belajar, kita mau melayani, itu yang dimaksud seperti itu ya. Kemudian dia juga sudah melangkah dalam perjalanan hidup rohani. Jadi menuju kedewasaan Kristiani. Jadi kita juga kan yang di sini semuanya udah mengerti dan mau secara sadar untuk melangkah. Kita itu masih dipengaruhi oleh dorongan-dorongan indrawi. Jadi kita mau berdoa, wah ternyata doa itu bisa membuat kita damai, tenang, enak ya, seperti itu, ada hiburan. Nah, jadi 7 cacat celah yang saya katakan masih ada di dalam tahap pemula ini, yaitu ada kesombongan, kekikiran, kerakusan, kemalasan, kemarahan, iri hati ya, dan kemesuman. Itu dialami oleh orang-orang yang di tahap pemula. Nah, namun ada hal-hal yang baik juga. Alami ada semangat rohani ya, semangat untuk berbakti pada Tuhan, untuk berdoa. Kemudian juga mati raga, mendidik semua indera kita itu di dalam malam gelap aktif. Karena orang sudah punya semangat rohani supaya lebih terarah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi misalnya kita udah tahu kalau bergosip itu nggak baik ya. Jadi kita juga akhirnya berusaha untuk mengerem. Kita tahu untuk jengkel, iri hati sama teman-teman sepelayanan, komunitas itu sesuatu yang merugikan kita. Ya, jadi kita juga mau berusaha untuk mengatur ya pikiran kita, emosi kita, secara indrawi mau mencoba untuk mengatur nafsu-nafsu kita seperti itu. Dan juga karena Tuhan juga sudah mulai mengajak kita masuk pada tahap doa yang lebih dalam. Kita juga dimurnikan dari banyak kelekatan dan kita ingin mengikuti Kristus. Karena kan kita sudah mulai mau mengabdi Tuhan, mengarahkan hidup pada hidup rohani seperti itu ya. Jadi kita kalau ngomong malam gelap sebenarnya ada 4, aktif pasif, ada indrawi dan rohani, seperti itu. Kalau tadi di awal saya katakan ada 4 tahap rohani di dalam Yohanes Salib, itu pun kita nggak bisa mengatakan oh ini orang itu sudah definit ada di tahap pemula, terus oh ini sudah pindah ke tahap pemurnian, ini sudah masuk ke dalam tahap pencerahan, oh ini sudah tahap persatuan. Memang tidak bisa kita bagi secara tegas seperti itu ya, karena memang semua itu kan prosesnya juga seperti spiral ya, kadang-kadang turun sedikit naik lagi, tapi yang penting kita terus menerus trennya itu mengarah pada persatuan dengan Tuhan. Nah, jadi orang di dalam malam gelap indrawi aktif ya, itu sedang mengosongkan dirinya dari kepuasan-kepuasan. Jadi seperti kita puasa mati raga itu kan kita sedang mencoba untuk melepaskan diri dari kenikmatan-kenikmatan yang mengikat kita. Hal ini sangat diperlukan untuk kita bisa pindah ke malam gelap indrawi pasif. Jadi Tuhan itu memang meminta kita juga ada upaya untuk Tuhan bisa menarik kita pada malam gelap indrawi pasif, atau pada kontemplasi, atau pada tahap yang lebih tinggi, atau pada persatuan yang lebih dalam dengan Tuhan. Seperti itu. Apa tandanya orang itu sudah masuk di dalam malam gelap indrawi pasif ya? Setelah orang itu cukup lama ikut Tuhan, cukup lama rutin berdoa,
dia sudah cukup lama itu baca kitab suci, cukup lama juga mulai mencari ya pertumbuhan di dalam hidup rohani lewat pembinaan, pengajaran, juga pelayanan. Beda-beda ya lamanya. Jadi saya nggak bisa bilang ini bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Ada yang mungkin 1 tahun, 2 tahun bisa Tuhan tarik pada malam gelap indrawi pasif. Tapi ada yang mungkin panjang sekali 5 tahun, 10 tahun belum. Tergantung Tuhan dan juga tergantung pada kesiapan kita. Pada disposisi batin kita seperti itu ya. Nah, tandanya apa? Dia tidak lagi mengalami kenikmatan ya di dalam hal-hal rohani dan juga di dalam hal-hal duniawi. Ada teman juga yang ngomong, "Saya kok merasa sepi ya. Dulu saya masih punya teman-teman, happy banget tuh bisa ngobrol bareng, minum-minum bareng. Sekarang saya nggak merasa tertarik sudah." Itu memang dia udah mengalami hidup baru ya, sudah masuk di dalam komunitas. Jadi itu dia sudah tinggalkan. Tetapi juga kemudian di dalam hidup rohani yang tadinya beberapa tahun sebelumnya itu dia mengalami semacam semangat ya. Wah, saya kan sudah kita ngomong juga dalam pertemuan yang lalu bahwa dia bisa meninggalkan hidup lama. Jadi yang tadinya itu sukanya clubbing, tadinya itu yang kerja 7 hari dalam seminggu ya, duit melulu, tapi kemudian setelah disentuh oleh Tuhan, mungkin dalam retret ya, retret awal atau dalam suatu event tertentu, KRK atau apa, kemudian dia pengen ikut retret, kemudian dia mengalami pencurahan dan hidup baru, dia merasa ada satu tarikan yang kuat untuk mencari Tuhan ya, sehingga dia bisa meninggalkan hidup yang lama. Masuklah dia pada tahap pemula ini sebenarnya ya, dia sudah mengalami kerinduan. Nah, kemudian tetapi setelah cukup lama di situ ya, cukup tekun, cukup setia, dia kemudian juga bisa kehilangan segala kenikmatan itu kan yang sudah kita bicarakan. Nah, dan juga kalau orang sedang masuk di dalam malam gelap pasif indrawi, dia juga sudah mengalami juga merasa, aduh aku nih khawatir jangan-jangan aku ini kurang mengabdi Tuhan. Seringkali merasa kalau saya kehilangan semangat rohani, jangan-jangan ini saya kurang mengabdi Tuhan. Pasif indrawi, dia juga sudah mengalami juga merasa, aduh aku nih khawatir jangan-jangan aku ini kurang mengabdi Tuhan. Nah, yang ketiga, tidak dapat mengadakan meditasi diskursif ya. Pasti melibatkan akal budi kita, imajinasi kita. Tapi ini sudah tidak lagi. Jadi dia sudah ditarik pada keheningan, itu dia sudah masuk di dalam malam gelap pasif indrawi seperti itu ya. 3 tanda ini biasanya menyertai orang yang sudah masuk di dalam malam gelap pasif indrawi seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita ke dalam posisi ini? Tetap jangan gelisah, jangan gusar, tetap rendah hati, dan tetap kita lakukan semua tanggung jawab dan kegiatan kita sehari-hari. Jangan juga kita melekat pada kebiasaan-kebiasaan lama dalam berdoa. Misalnya biasanya kita tuh devosinya itu udah devosi kanak-kanak Yesus, kerahiman ilahi, rosario, banyak sekali ya. Misalnya dalam satu hari itu kita bisa mengadakan 4 atau 5 devosi, kemudian di samping baca kitab suci, doa hening. Bukannya devosi semua tidak baik, semuanya itu pasti baik ya. Tetapi ada kalanya ketika Tuhan menarik kita dan kita itu mau hanya diam, tinggal hening di hadapan Tuhan, bisa saja saat itu kita sedang ditarik pada level yang berikutnya melalui malam gelap pasif indrawi ini. Jadi kita sudah tidak lagi bisa mengalami hadirat Tuhan lewat metode-metode doa yang selama ini kita pakai. Kalau seperti itu kita nggak usah ragu ya, kita nggak usah terikat pada metode itu ya, karena sifatnya metode doa itu adalah untuk membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Nah, kalau itu sudah tidak lagi membantu, berarti metode atau sarana itu bisa kita tinggalkan dulu. Tapi kalau suatu ketika kita merasa butuh untuk doa-doa itu, ya tentu boleh saja kita lakukan seperti itu ya. Nah, menyerahkan diri. Jadi kita lebih banyak lagi berpasrah pada kehendak Tuhan, terbuka pada apa yang Tuhan mau lakukan dalam diri kita. Seperti itu. Kalau kita terus setia dalam kekeringan ya, dalam arti tanda tertentu ini ada kekeringan kan, karena kita sudah tidak lagi menerima hiburan itu. Nah,
kita terus setia, kita terus berdoa, kita itu, nah maka Tuhan akan terus membawa kita pada tahap selanjutnya. Kita kan sudah dimurnikan ya, pelan-pelan semakin dimurnikan, kita bisa masuk terus dalam tahap-tahap berikutnya. Oleh sebab itu jangan lupa ini yang diajarkan Yohanes Salib, jalan lurus itu ya, tidak melekat pada hiburan-hiburan, pada vision, pada segala macam sabda pengetahuan, pada karunia-karunia. Walaupun karunia-karunia itu diberikan oleh Tuhan, tetapi kita jangan melekat di situ. Kita sudah tidak lagi mengerti kadang-kadang kenapa kok kejadiannya seperti ini ya. Kalau dulunya saya berdoa itu cepat dikabulkan, tetapi sekarang kok sepertinya Tuhan itu nggak ada. Sepertinya saya nggak lagi bisa merasakan kehadiran Tuhan. Ya, sepertinya saya kok nggak menerima jawaban atas doa-doa saya. Ya, makanya dikatakan Tuhan itu setelah menyentuh hati, kadang-kadang dia sembunyi. Sembunyinya Tuhan ini yaitu yang kita alami sebagai malam gelap juga sebenarnya. Tuhan itu sembunyi karena apa? Kalau kita lihat yang seperti perjalanan murid di Emmaus ya, ketika Yesus bertemu dengan mereka, Yesus mau meneruskan langkahnya kan. Hari sudah hampir gelap dan melihat sejauh mana kita itu menahan dia. Tuhan jangan pergi seperti dua murid itu. Kita terus mencari dia. Ketika Tuhan menarik hiburannya, apakah kita masih terus cari dia? Seperti itu. Salah satu latihan untuk menyangkal diri dari semua kesenangan-kesenangan, termasuk kesenangan-kesenangan rohani, seperti itu ya. Karena apa? Kalau kita terlalu sering memuaskan nafsu-nafsu kita akan semakin melekat dan kita sebenarnya nggak akan sampai pada tahap persatuan. Sekali lagi ingat, jalan lurus, jalan kekosongan, nada itu yang Santo Yohanes Salib terus ajarkan. Jadi terus maju aja, karena semua kelekatan kita itu nggak akan berarti buat persatuan dengan Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan itu kita nggak bisa konsepkan ya dalam akal budi kita. Tuhan itu lebih besar dari pemahaman kita. Ada saat-saat tertentu Tuhan itu kembali memberikan kita hiburan ya, ketika kita dalam masa kering itu bisa jadi Tuhan masih memberikan kita sentuhan supaya kita ada kekuatan untuk maju lagi ya. Di dalam tahap itu, antara tahap pemurnian, tahap pencerahan sebelum masuk ke persatuan ya, ini memang saya bicaranya tahapnya seakan-akan cepat ya, tetapi dalam proses hidup kita sebenarnya ini cukup panjang kita alami. Nah, dalam tahap itu ada suatu pencerahan, ada hiburan lagi, ada kekuatan untuk kita terus meneruskan perjalanan ya. Ada damai, akhirnya kita bisa mengalami lagi bahwa iya ya, walaupun saya tidak menerima hiburan, tetapi saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan itu dekat sama aku. Saya percaya Tuhan itu melindungi keluargaku. Walaupun mungkin kita udah doa jawabannya juga lama banget gitu ya, nggak seperti dulu, tapi kita sudah semakin tidak lagi terlalu fokus pada jawaban Tuhan, pengabulan Tuhan. Yang penting aku tetap setia, yang penting aku selalu percaya walaupun aku nggak melihat, seperti itu ya. Kita ada tetap melangkah semakin beriman. Jadi orang kalau kadang-kadang jawaban doanya itu lama, itu dia bisa semakin kuat di dalam berharap ya, semakin kuat di dalam doa, semakin kuat imannya, semakin berakar, seperti itu. Jadi tidak selalu bahwa kalau kita minta langsung dikabulkan lalu itu baik buat kita ya, karena bisa jadi kita mungkin jadi orang-orang yang gampangan, iman kita tidak berakar. Nah, itulah yang saya katakan, Tuhan itu selalu paling tahu bagaimana membentuk dan memproses kita masing-masing, seperti itu ya. Dan akhirnya cinta kita juga semakin ditumbuhkan kepada Tuhan ya, karena kita mungkin sudah mengalami bahwa Tuhan, kita sadar bahwa tanpa perlindungan Tuhan saya nggak akan mungkin nih sampai pada fase ini, sejauh ini, tetap percaya walaupun banyak kesulitan, tapi tetap ada kekuatan. Nah, ini suatu hal yang tumbuh kan, iman yang makin kuat. Nah, jadi kepuasan kita itu bukan soal hiburan rohani lagi, tetapi pada tetap setia mengikuti Tuhan. Nah, baik seperti itu ya. Tapi ini pun bisa membuat kita itu melekat ya, jangan sampai kita juga melekat pada setiap fase. Jadi kita harus terus berjalan, lalu abis itu sampai kita masuk juga di dalam
yaitu tahap-tahap. Jadi antara pemurnian pencerahan itu memang bisa suatu hal yang berlangsung tidak linier ya, tapi kita kadang-kadang mengalami pemurnian kembali, kemudian kita mengalami pencerahan, ada penghiburan, ada kekuatan yang baru untuk melanjutkan perjalanan seperti itu. Nah, tapi perjuangan kita terus ada ya, perjuangan jiwa ini menyangkal diri terhadap hawa nafsu itu terus ada. Tetapi mungkin sudah bentuknya beda ya. Kalau dulu kita soal makanan itu berat banget untuk bisa melepaskan. Kayak Anda mungkin kembali jauh dari Indonesia, kangen makanan ini dan itu. Kalau awal-awal mungkin berat, sekarang juga sudah enggak sama sekali ya. Dan kita udah bisa adaptasi. Jadi memang antara jiwa dan tubuh itu memang kita nggak bisa pisahkan sama sekali ya. Jadi kalau jiwa kita itu semakin dekat dengan Tuhan, maka tubuh kita itu pun otomatis ya akan mengikuti, juga lebih mudah untuk diatur. Oleh sebab itu penyangkalan diri yang terhadap nafsu-nafsu indrawi itu juga sangat membantu kita di dalam kita bertumbuh juga secara rohani, seperti itu, untuk lepas dari kelekatan-kelekatan. Nah, inilah yang disebut malam bagi jiwa ya, karena kita nggak mengalami hiburan-hiburan itu. Nah, setelah itu, tapi kita juga semakin tidak lagi banyak fokus pada diri kita. Kita juga tidak lagi terlalu fokus pada bagaimana saya mendapatkan segala sesuatu. Fokus kita sudah lebih pada Tuhan dan juga pada orang lain, pada keluarga. Jadi semakin nggak egois lagi ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Lewat pemurnian malam gelap ini banyak sekali yang dikikis dari dalam diri kita. Jadi beruntunglah kita kalau kita sedang dibawa pada proses ini, karena berarti relasi kita dengan orang lain, dengan keluarga, orang terdekat itu juga akan pasti jadi lebih baik ya. Karena kita semakin dimurnikan dari sikap-sikap yang tidak sesuai dengan roh Tuhan, dengan sifat Tuhan sendiri. Memang hawa nafsu itu akan sangat merugikan, dan itu kita sudah belajar di waktu-waktu lalu ya, bagaimana kalau kita melekat pada konsep kita, melekat pada ego kita, itu akan sangat merugikan kita. Nah, selanjutnya kalau kita mau melangkah lagi atau kita mau tanya dulu, saya selesaikan dulu lah ya, walaupun masih dalam garis besar, nanti kalau ada pertanyaan kita akan bisa masuk lebih detail. Nah, setelah itu orang bisa, kalau dia setia, Tuhan bisa membawa dia masuk pada tahap yang selanjutnya, yaitu pada malam gelap rohani. Nah, di dalam malam gelap rohani itu juga ada yang aktif, ada yang pasif ya. Kita sedang dimurnikan dari apa? Budi, ingatan, kehendak yang selama ini mungkin belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi budi kita itu dimurnikan oleh iman ya. Jadi sejauh mana kita ini tetap percaya pada Tuhan ya, walaupun kita nggak bisa mengerti ya, akal budi kita itu nggak nyampe untuk mengerti Tuhan, karena ya pasti apa yang Tuhan lakukan itu tidak selalu bisa kita pahami. Kalau semua bisa kita pahami, berarti dia bukan lagi Tuhan ya. Oleh sebab itu banyak hal dalam perjalanan kita itu kadang-kadang di luar nalar, di luar kemampuan kita untuk pahami, sehingga itu sebenarnya sedang membuat kita untuk dimurnikan dari akal budi kita. Jadi tidak ada lagi memformulasikan Tuhan. Kalau aku baik, Tuhan pasti mengganjar aku misalnya ya. Atau kalau dia berdosa, aku berdoa, berarti yang dapat berkat aku, dia dapat hukuman. Itu kan mungkin selama ini konsep kita seperti itu. Nah, entah konsep itu munculnya dari mana ya, itu pasti juga proses ya, proses dari perjalanan kita sendiri juga. Nah, oleh sebab itu ini sedang dimurnikan supaya lebih sesuai lagi dengan kehendak Tuhan. Nah, ini ketika kita banyak hal yang gak kita pahami, iman kita semakin ditumbuhkan sebenarnya untuk tetap percaya walaupun tidak mengerti. Seperti itu. Karena apa? Akal budi kita gak akan mungkin memadai mengenal Allah. Allah jauh lebih besar dari itu. Seperti Agustinus kan, dia pengen mengerti Allah, dan dia melihat anak kecil yang sedang memasukkan air laut ke dalam sebuah mangkok, dan gak akan mungkin. Akhirnya dia juga bisa pahami, saya gak akan mungkin bisa memahami Tuhan lewat dalam akal budi saya. Nah, akhirnya apa? Budi hanya memperoleh pengetahuan adikodrati dan kodrati itu. Selama ini budi kita hanya bisa ngitung uang mungkin. Kita mengerti kalau bangun rumah seperti ini,
kalau mendidik anak seperti ini ada ilmunya, ya. Tetapi itu semua pengetahuan kodrati untuk memahami hal-hal duniawi, hal-hal kodrati. Tetapi Allah itu melampaui kodrati, adikodrati. Jadi oleh sebab itu budi kita harus dikosongkan dari itu semua untuk bisa memahami yang adikodrati. Ya, jadi hanya dengan iman saja nih kita bisa melangkah dengan aman untuk masuk di dalam pengenalan akan Allah yang lebih dalam. Ingatan juga dimurnikan dari harapan. Jadi ingatan akan pengalaman tentang Allah itu perlu dikosongkan. Jadi kalau misalnya ya itu tadi ya, kalau kita doa kemudian kita mengingat nih terus yang lalu-lalu, ya, waktu itu kalau saya doa saya tuh bisa nangis, saya bisa mengalami hiburan. Tuhan itu kayaknya deket banget sama saya. Kalau kita terus hanya berharap mendapatkan pengalaman itu kembali, kita nggak akan mungkin maju di dalam pengalaman berikutnya yang Tuhan mau berikan pada kita, ya. Jadi kita harus juga melepaskan itu. Makanya sekali lagi jalan kelepasan itu jalan lurus, kekosongan. Jadi yang lalu ya udah, itu adalah untuk tahap yang lalu. Tetapi tahap yang sekarang kita harus terbuka pada apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam diri kita tahap ini, begitu. Nah, jadi demikian kehendak kita itu juga harus dimurnikan ya, oleh cinta. Jadi kehendak itu mengarahkan kita untuk bertekad terus mencintai Tuhan, ya. Jadi kita tidak lagi mengarahkan kehendak kita pada menghabiskan semua energi hanya untuk misalnya belajar, hanya untuk misalnya bekerja, hanya untuk misalnya seluruh hobi kita. Tapi kita juga secara sadar dan aktif mau men-switch kegiatan-kegiatan kita. Kalau dulu kita nggak memberikan waktu, kita full untuk misalnya lakukan apa yang kita suka aja ya, hobi, pekerjaan dan lain sebagainya, cari duit. Sekarang kita mau secara sadar juga mengubah prioritas kita. Misalnya ini adalah suatu juga pemurnian kehendak ya, adalah apa yang bisa kita lakukan untuk memurnikan kehendak kita. Nah, sehingga kita bisa lebih lagi terfokus pada mencintai Tuhan. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, kehendak itu juga, kekuatan itu juga bagian dari kehendak. Untuk kalau kita punya tekad untuk mencintai Tuhan, maka kita akan berjalan ke situ dengan kehendak kita. Tidak harus disuruh-suruh orang ngesel, tidak harus disuruh-suruh orang melakukan komitmen ya, doa dan lain sebagainya, tapi kita sudah punya kehendak itu untuk melakukan. Nah, ini juga bagian dari memurnikan kehendak kita untuk terarah pada Tuhan supaya bisa mencintai Dia. Nah, terakhir, malam gelap rohani yang pasif. Jadi dikerjakan Allah ini yang kita nggak mengerti. Jadi kadang-kadang dalam kontemplasi Tuhan sendiri akan mencabut kelemahan-kelemahan kita. Misalnya selama ini kita itu sulit sekali, seperti yang saya katakan waktu itu bahwa 7 cacat celah, malas, sombong, kikir, cabul, gelojo atau tamak ya, kemudian iri hati, marah, malas, itu juga ada karakter-karakter indrawi, tetapi juga karakter rohaninya. Jadi misalnya selama ini kita susah sekali untuk tidak bisa iri hati nih sama orang. Bisa jadi mungkin karena waktu kecil itu kita sering dibanding-bandingkan ya dalam keluarga, sehingga mungkin kita juga iri, dan itu sudah merupakan suatu hal yang tertanam dan itu sulit sekali untuk kita atasi misalnya. Nah, itu bisa jadi ketika kita terus setia, kita mau Tuhan, aku mau tidak iri hati karena aku tahu ini nggak baik ya. Aku mau betul-betul tidak marah, tidak mengeluarkan perkataan kasar kepada istri atau kepada suami atau kepada anak. Tapi bisa jadi kita nggak mampu. Itu yang sering kita sebut juga sebagai kelemahan ya. Ada orang yang kelemahan atau bawaannya itu pemarah banget misalnya. Ya walaupun dia udah berjuang nih, tapi seringkali masih jatuh terus dalam kelemahan yang sama. Nah, di dalam malam gelap rohani pasif itu, setelah kita sungguh-sungguh berjuang ya, kita mengarahkan tekad kita untuk mencintai Tuhan,
selanjutnya ada bagian yang Tuhan akan kerjakan, dan itu yang akan membentuk kita ya menjadi betul-betul suatu gambaran yang sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan melalui kontemplasi. Jadi kadang-kadang seperti Adam waktu tidur itu ya, dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya. Tuhan sedang melakukan suatu operasi, ibaratnya kan operasi itu ya, membongkar tulang rusuknya. Kita pun kadang-kadang harus dioperasi nih, dan dibius, sehingga kadang-kadang kita nggak menyadari kita dalam keadaan tidur. Oleh sebab itu juga waktu kontemplasi kita itu kan juga dikatakan keadaan tidur yang sadar ya. Kita nggak sadar tidur, akal daya-daya jiwa kita itu sedang diistirahatkan, tetapi kita tetap sadar ya. Nah itu kadang-kadang kita alami seperti itu, dan Tuhan itu melakukan banyak hal sebenarnya di dalam saat-saat yang indah itu, saat-saat intim seperti itu ya. Jadi dalam kontemplasi Tuhan sedang mengoperasi kita, atau mungkin kita sedang dibius, dan Tuhan yang mengerjakan seperti itu. Inilah yang disebut malam gelap pasif rohani ya. Nah disitulah Tuhan memasukkan banyak sekali kekuatan cahaya yang menerangi bagian-bagian yang gelap yang selama ini kita tutupin, kita sendiri nggak sadar, dan kita tidak mampu untuk mengangkatnya seperti itu ya. Dan kita juga akan mengalami ada sukacita, pemulihan yang hanya bisa dikerjakan oleh kekuatan Tuhan. Nah, kontemplasi inilah yang mengubah dan mengangkat. Seperti Teresa Avila juga katakan, ada kelemahan-kelemahan kita yang mungkin kalau kita doa 1000 tahun pun itu kita nggak bisa atasi. Tetapi lewat kontemplasi, lewat perjumpaan dengan Tuhan, lewat kalau Santo Yohanes Salib katakan sentuhan ilahi, kita bisa diangkat dalam sekejap saja. Sekejap saja begitu ada sentuhan ilahi, kita bisa mengalami pemulihan. Kita bisa mengalami yang tadinya kita nggak suka, nggak bisa banget tuh ngampuni, udah tahu-tahu kok bisa gitu ya. Kita udah berjuang untuk suka sama dia, nggak bisa. Misalnya ada ipar yang udah jahat banget sampai kita berjuang, Tuhan tolong, aku mau ngampuni dia. Tapi ketemu dia itu udah betul-betul udah membuat saya itu galau banget. Ketemu dia itu udah langsung deh sedih banget, udah jengkel banget ya. Karena mungkin kita juga secara manusia punya kelemahan ya, apalagi mungkin kita di masa lalu kita juga pernah punya pengalaman jelek dengan orang yang mirip seperti itu tambah susah banget ya. Nah oleh sebab itu ada hal-hal yang kita nggak mampu secara kodrati, secara aktif untuk lakukan, Tuhan yang lakukan. Nah di dalam persatuan itulah terjadi bukan persatuan substansial ya. Persatuan itu bukan berarti kita diubah menjadi Allah, tidak seperti itu, bukan. Tetapi persatuan partisipatif ya, itu yang seringkali digambarkan oleh Santo Yohanes Salib sebagai kayu yang didekatkan oleh api ya. Kita tetap manusia tetapi seperti kayu ya. Awalnya yang basah itu sampai mengeluarkan banyak asap karena dosa-dosa kita masih banyak. Tapi kalau begitu lama kita sudah deket terus sama Tuhan, pelan-pelan kan jadi kering ya. Dosa-dosa kita udah semakin tipis. Kita juga akhirnya sifat-sifat kita udah semakin baik ya, semakin dekat dengan sifat-sifat Allah ya. Jadi api itu seperti udah kering, udah mulai panas ya, kemudian mulai menyala seperti itu. Nah inilah yang disebut persatuan dengan Allah karena partisipatif. Nah jadi jiwa kita tidak lagi didominasi, tidak lagi didorong, tidak lagi dikuasai. Motivasi kita itu bukan lagi motivasi kodrati, bukan lagi motivasi iri hati, bukan lagi motivasi egois ya, tetapi dimotivasi oleh kehendak Tuhan, oleh cinta kepada Tuhan. Nanti kita akan mengalami di situ ada kedamaian, tidak lagi khawatir seperti kata Yohanes Salib. Di puncak gunung persatuan dengan Tuhan itu kita akan mengalami apa? Dimurnikan, kita akan mengalami damai. Tidak lagi dipengaruhi oleh apakah orang itu memuji aku ataukah dia mengkritik aku. Kalau biasanya kita dikritik, seperti saya tuh ya kadang-kadang punya kelemahan ya, terlalu menganggap serius semua
kegagalan ataupun keberhasilannya. Jadi buat saya satu kegagalan, satu kesalahan itu akan saya pikirin lama gitu. Karena saya pikir kalau saya salah, saya gagal, itu berarti kalau saya salah itu saya gagal gitu. Dan saya nggak boleh gagal. Nah, jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang ada dalam diri orang-orang ya tertentu, bahwa dikritik itu akan menghancurkan, atau dipuji itu bisa membuat kita tuh melambung. Nah, ini hal-hal seperti ini sudah nggak ada lagi di dalam persatuan dengan Tuhan. Mau dikritik, mau dimarahin, mau dipuji, itu tidak ada artinya lagi buat kita ya. Nah, itu seperti itu, kita mengenal Allah secara baru. Nah, kurang lebih seperti itu